ini yang namanya SWOT ini merupakan satu alat untuk menganalisis kondisi eh, internal perusahaan sama eksternal perusahaan ya, eksternal perusahaan. Jadi gambaran daripada SWOT itu adalah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis internal perusahaan sama eksternal perusahaan. Jadi rekan-rekan semua kita akan coba lihat gambaran yang lebih uh, uh, luas lagi, yaitu di sini. Di sini ada satu kondisi, satu gambaran garis vertikal dan garis horizontal. Yang garis horizontal sebelah kanan ini menunjukkan kekuatan internal. Kemudian yang sebelah kiri itu menunjukkan kelemahan internal. Jadi nanti penggambarannya kalau semakin kuat, maka penggambarannya lokasinya semakin ke kanan. Tetapi kalau semakin lemah, itu semakin ke kiri. Sementara untuk garis vertikalnya, itu yang ke atas itu peluang, yang ke bawah ancaman. Kalau peluangnya semakin tinggi, maka gambarannya itu nanti semakin ke atas ya, semakin ke atas. Sementara kalau peluangnya semakin kecil, maka gambarannya semakin ke bawah ya. Jadi antara garis vertikal sama garis horizontal ini bertemu ya, bertemu di satu titik yang kita sebut titik nol ya, titik nol. Jadi ini nanti untuk menggambarkan antara kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman dengan menggunakan eh, apa gambar grafik ya, gambar grafik. Baik, selanjutnya saya akan coba memberikan contoh video. Yang video ini bagaimana bercerita tentang cara menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan alat SWOT ya. Silakan menikmati. Nanti kita diskusikan ya setelah kita melihat ini. Internal dan eksternal untuk membuat strategi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Berikut adalah contoh analisis SWOT dari perusahaan Apple. Yang pertama, strength atau kekuatan. Brand kuat dan loyalitas pelanggan tinggi. Apple merupakan brand premium dengan pelanggan setia yang selalu menantikan produk baru. Tingkat retensi pelanggan iPhone lebih dari 90%. Ekosistem produk yang terintegrasi. Produk seperti iPhone, Mac, dan iPad, dan Apple Watch terhubung melalui iCloud dan iOS atau macOS. Ini menciptakan pengalaman yang mulus dan mendorong pelanggan tetap menggunakan Apple. Ketergantungan pada pemasok dan produksi di China. Apple bergantung pada pemasok komponen utama seperti TSMC untuk chip dan Foxconn untuk perakitan produk. Ketergantungan pada China juga membuat Apple rentan terhadap perang dagang AS China atau gangguan rantai pasokan.
Isu privasi dan regulasi data. Apple mendapat tekanan dari berbagai negara terkait kebijakan privasi dan anti monopoli, terutama terkait App Store. Regulasi yang lebih ketat bisa menghambat pertumbuhan layanan digitalnya. Inovasi produk yang semakin lambat. Beberapa pelanggan merasa bahwa inovasi Apple tidak secepat dulu. Dengan perubahan desain yang minimal di model-model iPhone terbaru. Hal ini bisa membuat pelanggan kurang antusias untuk upgrade perangkat. Weakness atau kelemahan. Meskipun Apple adalah perusahaan teknologi raksasa dengan brand kuat, ada beberapa kelemahan yang dapat menjadi tantangan bagi bisnisnya. Harga produk mahal. Apple menjual produk dengan harga premium, membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian besar konsumen, terutama di negara berkembang. Hal ini bisa membatasi pangsa pasar dibandingkan kompetitor seperti Samsung dan Xiaomi yang menawarkan perangkat lebih terjangkau. Ketergantungan pada iPhone. Sebagian besar pendapatan Apple masih berasal dari penjualan iPhone. Jika permintaan iPhone menurun, maka pendapatan perusahaan bisa ikut terdampak. Meskipun ada layanan seperti App Store dan iCloud. Kurangnya fleksibilitas dalam kustomisasi. Apple membatasi pengguna dalam mengubah atau menyesuaikan perangkat lunaknya dibanding Android atau Windows. Ekosistem tertutup ini membuat sebagian pelanggan beralih ke pesaing yang lebih fleksibel. Ketergantungan pada pemasok dan produksi di Cina. Apple bergantung pada pemasok komponen utama seperti TSMC untuk chip dan Foxconn untuk perakitan produk. Ketergantungan pada Cina juga membuat Apple rentan terhadap perang dagang AS Cina atau gangguan rantai pasokan. Isu privasi dan regulasi data. Apple mendapat tekanan dari berbagai negara terkait kebijakan privasi dan anti monopoli, terutama terkait App Store. Regulasi yang lebih ketat bisa menghambat pertumbuhan layanan digitalnya. Inovasi produk yang semakin lambat. Beberapa pelanggan merasa bahwa inovasi Apple tidak secepat dulu. Dengan perubahan desain yang minimal di model-model iPhone terbaru. Ini apa? Di sini kalau dibuat menjadi satu metrik ya. Jadi ini adalah diagram SWOT ya, diagram SWOT. Diagram SWOT itu dengan sistem 6 kotak ya, 3 kolom sama 3 baris, di mana yang itu di sebelah kotak atas ini ada namanya IFAS. IFAS itu adalah internal faktor analisis strategik ya. Yang IFAS itu eksternal faktor analisis strategik. Jadi ini faktor internal di sini, yang sebelah horizontal, yang sebelah atas itu adalah yang vertikal itu untuk eksternal. Jadi kalau kita melakukan analisa tentang perusahaan, yang dilihat adalah strength dan weakness, yaitu kekuatan sama kelemahan ya. Kemudian kalau kita melihat lingkungan eksternal kita, itu yang dilihat
adalah peluang atau opportunity sama ancaman. Jadi ancamannya apa, peluangnya apa yang dapat kita raih ya. Ya, ya. Kemudian ada namanya strategi SO. SO strategi untuk solusi tentang kalau kondisinya kuat, perusahaan kita kuat, sama opportunity-nya tinggi. Nah, itu. Kemudian ada juga yang kedua namanya strategi WO. Kalau kondisi perusahaan lemah dan tapi potensinya tinggi, apa peluangnya tinggi, itu dengan menggunakan strategi weakness opportunity. Selanjutnya ada namanya strategi kekuatan dan ancaman ya, ancaman. Di sini apa yang harus dilakukan. Begitu pula yang untuk apa peluang yang strategi weakness dan ancaman. Kalau semua-semuanya terjadi kita ya artinya ya kita menghindar saja kalau kita kondisi kita lemah tapi ancamannya tinggi ya jangan masuk di situ gitu ya. Oke, mari setiap kotak ini kita coba mengisi ya, kita isi. Jadi kalau kondisinya kita perusahaan kita kuat, peluangnya peluangnya tinggi, maka strategi yang digunakan adalah SO ya, SO. Menggunakan saluran distribusi yang yang telah ada ya. Kemudian kerjasama ya, kerjasama, melakukan kerjasama dengan pihak lain ya kan. Itu salah satunya. Kemudian strategi WO, yaitu WO itu bukan walkout tapi weakness opportunity. Jadi perusahaan kita kondisinya lemah, tetapi peluangnya tinggi, peluang di luaran. Jadi kita bisa melakukan perluasan perusahaan di Eropa dengan cara meningkatkan segala macamnya. Itu strategi-strategi yang ada ya. Nah, kemudian itu kita coba melakukan pembobotan, ya kan? Melakukan pembobotan. Jadi bobot itu totalnya itu untuk peluang dan ancaman totalnya 1. Sehingga masing-masing diberi bobot ya, diberi bobot. Kemudian diberi peringkat atau rating. Ada di sini peringkat paling tinggi 5, paling rendah 1 ya. Kalau peringkatnya itu tinggi ya kasih 5, 4. Kalau rata-rata dikasih 3. Kalau rendah dikasih 2 atau 1. Kemudian bobot sama peringkat dikalikan. Ini akan menghasilkan satu kondisi, suatu kondisi yang bisa menjadi patokan ya. Kalau dia antara bobot sama peringkatnya tinggi, maka dia kondisinya akan kuat ya, akan kuat. Tapi kalau di ancaman ya, di ancaman tadi kalau ancamannya tinggi, maka ya sebaiknya kita hindari gitu loh. Kalau kita tidak kuat, kita melawan, contohnya melawan Amerika dengan adanya proteksi harga tadi. Ya kita jangan melawan brutal terhadap tinggal kita yang kekuatan kita di sektor apa terhadap bisnis terhadap Amerika tadi itu. Ini hasil IFAS-nya. Kemudian hasil IFAS-nya
sama seperti EVAS ya. EVAS dilakukan sehingga kita memperoleh bobot kali ratingnya. Selanjutnya dilakukan matrik profil kompetitif. Apa saja yang dianggap nilainya tinggi ya terhadap perusahaan kita, terhadap pesaing ya, terhadap pesaing. Sehingga kita bisa menentukan bahwa bobot kita itu contohnya di sini adalah 2,3, sementara di pesaing 1 2,3, pesaing 2 2,8. Artinya kita dengan pesaing kita yang pertama itu setara. Yang kedua kita di bawah pesaing yang kedua ya, pesaing yang kedua. Nah, ini strategi tadi kita buat untuk bagaimana melawan menghadapi pesaing 1 maupun pesaing 2 itu rekan-rekan. Baik, rekan-rekan semua, ini adalah foto kalian yang barusan saya ambil, di mana tersenyumnya yang paling menarik ini adalah tersenyumnya Andika. Wah, Andika tersenyumnya penuh semangat. Yang kedua Ira. Oh. Yang ketiga Wisnu ya, Wisnu. Yang mahal senyum Putri Amalia. Putri Amalia senyumnya mahal. Risma sama. Kalau Rika Santia, wah lumayan. Cerah, bercahaya. Muhammad Arya, apalagi ini ya, tersenyum. Anika mahal juga dia pakai ngumpet-ngumpet ya. Baik, rekan-rekan semua silakan kalau mau bertanya, forum saya buka. Silakan, Rasanya Pak, silakan. untuk yang tadi tugas itu kan kita membuat video ya Pak, sama dengan kayak yang manajemen risiko. Ya, betul. Nah mungkin untuk di e-learningnya belum ada tugasnya, jadi mohon di ini Oh, lagi Pak. siap, siap. Nanti Ya, saya buka, ya terima kasih Pak. Yo. Ini waktunya 2 minggu ya. Jadi begitu UTS itu tugas sudah masuk semua sehingga nilainya nanti langsung bisa dimasukkan di dalam nilai final ya. Nilai sama maksudnya final itu sama UTS bisa gabung sehingga Anda bisa melihat nilai sementara adalah seperti itu. Kalau nilai sementara saja sudah bisa dapat B ya, wah udah tenang nih. Artinya untuk berikutnya sampai UAS jangan sampai B minus, kalau bisa dinaikkan menjadi A gitu. Jadi untuk nanti bisa dianalisis faktor risikonya, apa yang menyebabkan saya mendapat B, C, A itu. Nah, itu apa saja ya. Yang penting sebetulnya kita rajin mengikuti materi, kemudian kita sambil bagaimana membuat video yang baik, segala macamnya itu nanti akan bisa menjadi modal kalian. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bapak, maaf untuk kuisnya juga belum bisa dibuka, Bapak. Ya, belum. Nanti saya buka. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini Rika Santia ini posisi di rumah atau di rumah sakit?
Baik, rekan-rekan semua, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Yang satu lagi.